teman-teman, apa kabar? Saya itu sela-sela kerja seperti yang saya beritahukan sebelumnya bahwa saya itu mau bagi-bagi sembako, mau bagi-bagi makanan buat perkumpulan para pemulung. Nah, nyarinya susah banget dengan perjuangan. Terus akhirnya ketemu dan ini saya dibawa ke sini. Tapi tentu saja acaranya bukan di sini karena masih banyak visi dan misi Tuhan yang harus diberikan kepada mereka untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nah, nanti saksikan apa saja yang akan kami lakukan, ya. Nah, tadi itu saya pas istirahat kerja, jadi saya langsung mencari pemulung yang biasanya berada di trotoar di salah satu alun-alun, bukan salah satu alun-alun, di alun-alun Sidoarjo. Jadi ceritanya itu begini kan, ini kan adalah kelanjutan dari video atau VT saya yang sebelumnya, di mana VT saya yang berjudul hidup saya tidak ditentukan oleh saldo ATM saya, yang Tuhan di mana memerintahkan saya untuk menginjil atau memberitakan firman Tuhan kepada para pemulung. Nah, pemulungnya itu adalah harus yang ada ibu-ibu dan anaknya yang digerobak. Itu yang Tuhan tanamkan di hati saya. Terus saya lupa di mana tempat perkumpulannya, karena saya belum sempat untuk ke sana tahun lalu karena belum ada dananya. Tuhan memberikan saya dana kemarin itu, ya saya cukup-cukupkan lah ya. Itu saya langsung cari pemulungnya. Rupanya pemulungnya tuh nggak ada. Di tempat biasanya tuh nggak ada. Di tempat mangkal berikutnya juga nggak ada. 2 hari saya cari itu nggak ada. Saya sudah hampir menyerah. Akhirnya saya buka lagi TikTok saya yang tahun lalu saya cari. Ternyata itu di daerah Bluru Sidoarjo. Saya cari daerah Bluru, panas banget ya. Terus acak-acakan, pokoknya bingung gitu. Saya tanya ini nggak tahu, saya tanya orang nggak tahu, saya nggak tahu orangnya di mana, saya nggak tahu nama orangnya siapa. Bayangkan, tapi Tuhan menyuruh saya untuk mencari orang itu. Saya sampai ragu, apakah benar ini suara Tuhan? Kalau memang benar suara Tuhan dan saya diperintahkan ke orang itu, pasti saya ditemukan pada orang itu. Meskipun dengan perjuangan yang melelahkan karena saya juga harus bekerja. Terus sudah hampir menyerah karena saya sudah lama mencari, saya harus kembali bekerja. Ya sudahlah, saya pikir saya akan merubah rencana. Mungkin ini bukan suara Tuhan. Apa mungkin saya yang kurang peka mendengar suara Tuhan? Ya udahlah, saya makan lontong mie, ya. Terus iseng lah saya tanya, ya kan, Bu, tahu nggak di sini yang pengepul plastik para pemulung di mana ya? Loh, ini loh di sini, gitu katanya. Padahal saya udah muter-muter nggak sengaja, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Tuhan mengarahkan saya ke situ. Terus saya bilang, orangnya bilang, yang ini di sini, gitu. Terus saya tanya, apakah benar itu di situ ada orang ibu-ibu yang dimana ada anak besar sama anak kecil dimasukkan ke dalam gerobak terus didorong. Saya cari orang itu, oh itu, kalau itu Mbak Dah, kalau itu di Yosudarso, di jembatan, bukan yang ini. Ternyata ada beberapa perkumpulan, tapi Tuhan menetapkan saya di hati saya orang itu. Jadi saya dikasih tahu tempatnya berkumpul orang itu, dan saya ke sana. Ternyata memang benar banyak perkumpulan orang pemulung. Dan saya tanya apakah di situ ada ibu-ibu yang anaknya segini segitu, katanya. Iya, itu namanya Mbak Da, ini rumahnya. Kebetulan orangnya nggak ada karena dia pernah ketangkep Pol PP karena di jalanan sama anak-anaknya. Jadi sekarang dia kerjanya nggak nyari rongsokannya nggak di jalanan, tapi mungkin di perumahan. Aduh, saya jadi ingat dulu saya juga ditangkap Pol PP. Akhirnya saya tanya sama orang situ, saya ini gereja Tuhan, ya, saya
atas nama Tuhan ingin memberikan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya berikan kepada saudara-saudari. Apakah boleh? Jadi pada besok saya harus izin sama pengepulnya, itu Ibu Haji dan Pak Haji. Ternyata puji Tuhan diizinkan, dan saya bikin janji Jumat malam pulang kerja saya akan melayani mereka, memberikan kepada mereka apa yang Tuhan suruh saya berikan. Nah, untuk dana dan makanan sudah ada yang menyumbangkan, tetapi untuk kurang lebihnya saya akan cukupkan dananya, mungkin sedikit demi sedikit lah, yang penting rata. Di sana kira-kira ada 30 keluarga. Jadi saya akan cukupkan dana yang masuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bekerja di ladang Tuhan dengan menyisihkan dananya ke rekening saya, atau juga barangnya atau makanannya ke saya akan salurkan ke mereka. Nanti teman-teman bisa melihat pelayanan saya di video saya yang berikutnya, yaitu di hari Jumat malam. Ya, saya kembali bekerja dulu. Saya keliling, kerjanya sales ya, jadi saya harus kejar-kejaran dengan waktu supaya saya bisa bekerja dan melayani Tuhan, dan juga mengurus anak, kuliah, belajar, kerjain tugas ya. Nah, saya mohon doanya teman-teman supaya saya diberikan kekuatan dan hikmat, dan saya percaya bahwa ketika Tuhan yang menyuruh saya, Tuhanlah yang menuntun saya untuk bertemu dengan orang yang Tuhan tentukan untuk saya bagi-bagikan, untuk saya layani, untuk saya beritakan firman Tuhan. Nah, itulah kesaksian saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Ingrid Rizky Ramadan. Shalom, God bless you.